Sekarang saya akan bahas mengenai sosok kesatria yang kelihatannya receh, tapi sebenarnya punya peran gede banget dalam sejarah kecil Westeros. Karakter yang saya bahas ini adalah Ser Arlan dari Pennytree, si Hedge Knight tua yang mungkin namanya jarang disebut orang. Tapi jejak hidupnya nempel kuat banget di salah satu tokoh paling ikonik di era A Knight of the Seven Kingdoms, yaitu Dang, yang nantinya kita kenal sebagai Ser dan Kendeto. Kalau kita ngomongin Ser Arlan dari Pennytree, hal pertama yang harus kita lurusin adalah ini dia bukan kesatria besar, bukan bangsawan, bukan juga orang yang hidupnya penuh kemewahan. Ser Arlan itu The Hedge Knight, kesatria keliling, hidup dari satu jasa ke jasa lain, dari satu tuan ke tuan lain. Kadang makan enak, kadang cuma makan seadanya. Tapi justru dari situ kelihatan karakter aslinya. Dia bukan kesatria yang dibentuk istana, tapi kesatria yang dibentuk oleh jalanan, debu, hujan, dan perjalanan panjang tanpa tujuan pasti. Ser Arlan lahir di Pennytree, sebuah desa kecil di Riverlands yang namanya aja udah kedengaran sederhana. Pennytree itu bukan pusat kekuasaan, bukan wilayah strategis, tapi desa biasa yang bahkan pohonnya cuma satu dan dihias koin tembaga. Dari tempat sesederhana itu, Ser Arlan tumbuh dan membentuk pandangan hidupnya. Yang menarik, waktu dia masih kecil, kakeknya pernah bawa dia ke King's Landing, dan di sanalah Ser Arlan melihat naga terakhir. Seorang anak desa kecil ngelihat makhluk legendaris yang jadi simbol kejayaan Targaryen, dan setahun kemudian naga itu mati. Dari awal hidupnya aja, Ser Arlan udah jadi saksi berakhirnya sebuah era. Secara fisik, Ser Arlan bukan sosok yang mengintimidasi. Dia kecil, kurus, dan waktu meninggal, Dang ngerasa usia Ser Arlan itu lebih dekat ke 60 tahun daripada 50 tahun. Tubuhnya udah dimakan waktu dan perjalanan, tapi jiwanya masih hidup. Dan ini penting banget, karena banyak orang nganggap kesatria itu harus gagah, besar, dan berotot. Namun, Ser Arlan adalah bukti kalau kesatria sejati itu soal sikap, bukan soal ukuran badan. Ser Arlan dikenal sebagai orang yang baik, lembut, dan murah pujian. Dia bukan tipe mentor galak yang suka bentak-bentak. Dia percaya sama Dang, walaupun dia sering ngeledekin Dang dengan bilang kalau muridnya itu tebal kayak tembok kastil dan lambat kayak seekor auroch. Tapi itu ejekan penuh sayang, bukan hinaan. Dari cara dia ngomong aja kelihatan, Ser Arlan itu tipe orang tua yang sadar kekurangan muridnya, tapi tetap milih buat ngebimbing, bukan ninggalin. Satu detail kecil tapi dalam banget adalah, Ser Arlan suka banget nontonin matahari terbenam. Ini kelihatan sepele, tapi kalau dipikir-pikir, ini nunjukin betapa Ser Arlan itu orang yang reflektif. Hidupnya keras, jalannya panjang, tapi dia masih bisa berhenti sejenak buat menikmati langit senja. Itu bukan sifat orang ambisius yang cuma ngejar nama, tapi sifat orang yang udah berdamai sama hidupnya. Kalau kita ngomongin perlengkapan, Ser Arlan juga sederhana. Dia punya longsword, tombak perang dari kayu asep panjang 8 kaki, dan belati. Armornya bukan armor kinclong, tapi chainmail halberd. Helm besi yang udah penyok sana-sini. Greaves, gorget, dan perisai kayu oak yang udah babak belur. Di perisai itu tergambar lambang kebanggaannya. Cawan bersayap berwarna perak di atas coklat. Lambang ini menarik, karena nggak jelas asal-usulnya. Bahkan ada kemiripan sama House Hersey, tapi nggak pernah dikonfirmasi ada hubungan darah. Seolah-olah lambang itu cuma identitas personal, bukan simbol kekuasaan besar. Soal prestasi, jangan salah, Ser Arlan bukan kesatria sembarangan. Di tahun 193 After Conquest, dia pernah menjatuhkan Lord Stockworth dan Bastard dari Harrenhal dalam pertandingan melee di King's Landing. Itu bukan lawan kecil. Jauh sebelum itu, dia juga pernah mengalahkan Ser Damon Lannister di turnamen di Lannisport. Ini bukti kalau di masa mudanya, Ser Arlan itu petarung yang beneran kompeten, bukan cuma numpang nama kesatria. Momen paling ikonik dalam karir turnamennya adalah di Storm's End, tahun 200 After Conquest, saat dia berhadapan dengan Prince Baelor Targaryen, Prince of Dragonstones. Ser Arlan bilang dia mematahkan 7 tombak saat melawan Baelor, sementara Baelor ingatnya cuma 4 tombak. Beda ingatan ini justru manusiawi banget. Tapi yang jelas, pertarungan itu begitu berkesan buat Ser Arlan sampai dia mutusin buat nggak pernah ikut pertandingan Joust lagi. Bukan karena malu kalah, tapi karena dia ngerasa udah mencapai puncaknya. Itu sikap kesatria tua yang sadar kapan harus berhenti.
Sir Arlan juga merupakan veteran perang. Waktu pemberontakan Blackfyre pertama, dia dan keponakannya, yaitu Roger of Penitry, bertarung di bawah panji Lord Hayford. Mereka ikut di Battle of the Red Gracefield, salah satu pertempuran paling berdarah di era itu. Roger mati di sana, dan Sir Arlan ada di posisi Lord Hayford saat tuannya dibunuh oleh Lord Gormont Pike, tapi kehilangan keluarga di medan tempur. Kehilangan Roger itu penting, karena setelah itu hidup Sir Arlan makin sunyi. Keponakan yang jadi squire dan keluarga terdekatnya pergi, dan Sir Arlan terus berjalan sendirian, sampai akhirnya takdir ngebawa dia ke Flea Bottom di King's Landing, tempat paling kumuh dan kejam di kota itu, dan di sanalah dia ketemu Dang. Dang saat itu cuma anak jalanan, besar, polos, gak punya siapa-siapa. Sir Arlan bisa saja ninggalin dia, tapi dia memilih nggak melakukannya. Dia lalu ngangkat Dang jadi squire-nya, bukan karena Dang pintar atau berbakat, tapi karena Sir Arlan ngelihat potensi dan mungkin ngelihat kesepian yang sama. Hubungan mereka bukan cuma antara kesatria dan squire, tapi kayak ayah dan anak yang gak pernah saling ngakuin secara langsung. Selama bertahun-tahun, Sir Arlan dan Dang keliling Westeros bareng. Mereka pernah ngawal pedagang Dornis dari Lannisport ke Prince Pass, kerja bareng Sir Bennis of the Brown Shield, mereka juga pernah tinggal di High Garden, ikut barisan Levi petani, bahkan ngelayanin tuan kecil di Stoneland buat sengketa regional yang gak penting. Hidup mereka itu potongan-potongan kecil sejarah yang gak pernah masuk buku besar. Sir Arlan juga pernah bantu menggantung penjahat yang nyuri cincin. Ini bukan kisah heroik besar, tapi contoh kecil soal keadilan versi kesatria keliling. Bukan soal kemuliaan, tapi soal tanggung jawab di tempat dan waktu yang sempit. 3 tahun sebelum turnamen di Ashford Meadow, Sir Arlan dan Dang ikut Lord Dondarrion melawan Vulture King. Itu perang yang keras, dan di usia Sir Arlan yang udah nggak muda lagi, dia masih turun ke medan pertempuran. Di tahun yang sama, dia juga sempat ngelayanin Lord Florence selama setengah tahun. Dan ada momen kecil yang lucu, waktu Sir Arlan mabuk dan janji bakal bawa Dang ke rumah bordil. Tapi pas sadar, dia malah lupa total. Itu nunjukin sisi manusianya. Tua, capek, tapi masih suka bercanda. Akhir hidup Sir Arlan itu sunyi. Dia nggak mati di medan perang atau turnamen besar, tapi mati karena kedinginan di jalan menuju Ashford Meadow pada tahun 209 After Conquest. Kematian yang sederhana, hampir nggak heroik, tapi justru realistis. Dang nguburin Sir Arlan di lereng barat sebuah bukit, menghadap matahari terbenam. Posisi kuburannya itu simbolik banget, soalnya Dang ngerti kebiasaan gurunya yang suka senja. Setelah itu, Dang pergi sendiri ke turnamen di Ashford Meadow, dan di sanalah salah satu hal paling penting dalam sejarah Westeros terjadi. Dang mengaku ke pelamar kalau Sir Arlan udah mengangkatnya jadi kesatria sebelum meninggal, tapi di sana nggak ada saksi. 2 tahun kemudian, dia ngaku hal yang sama ke Lady Rohan Weber, dan semua hal tentang nilai seorang kesatria yang Dang punya, dia dapat semua dari Sir Arlan. Jadi kalau kita tarik garis besar, Sir Arlan of Penitry itu bukan legenda besar, tapi dia adalah fondasi. Tanpa Sir Arlan, gak ada Sir Duncan Detol. Tanpa kesatria kecil yang baik hati ini, sejarah kecil Westeros bakal kehilangan salah satu tokoh paling jujur dan berprinsip. Sir Arlan adalah contoh kalau pengaruh seseorang gak diukur dari seberapa besar namanya dicatat, tapi dari siapa yang dia bentuk. Dan dalam hal itu, Sir Arlan of Penitry menang telak.